Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, pada materi kali ini saya akan menyampaikan perkuliahan kita melalui video rekaman. Hal ini karena tadi pagi terjadi kesalahan komunikasi sehingga kita tidak bisa menyelenggarakan perkuliahan secara sinkronus. Untuk itu saya akan menyampaikan materi melalui video ini dan saya berharap teman-teman dapat menyimak materi kita untuk pertemuan yang ketiga. Teman-teman semuanya, pada kesempatan kali ini kita akan membicarakan tentang mengelola keberagaman dalam praktek kebijakan dan inisiatif masyarakat sipil. Pada pertemuan kita sebelumnya, kita sudah mendiskusikan tentang multicultural state dan intercultural citizen. Dan dalam tugas pengganti ujian tengah semester, teman-teman semua sudah menuliskan atau mencantumkan, mengidentifikasi praktek-praktek kebijakan yang menurut teman-teman relevan untuk mendorong negara multikultural. Nah, identifikasi teman-teman tersebut sangat penting sekali, nanti akan kita gunakan untuk melihat seberapa besar daya dukung regulasi, daya dukung kebijakan. Dalam perkuliahan ini kita sebut sebagai dimensi struktural ya dalam mengelola keberagaman. Nah, pada presentasi atau pada perkuliahan ini saya nanti akan lebih banyak membicarakan tentang dimensi inisiatif masyarakat sipil dengan asumsi bahwa teman-teman semuanya sudah meluangkan cukup banyak waktu untuk mengidentifikasi dimensi praktek kebijakan yang dilakukan oleh negara atau pemerintah. Nah, teman-teman semuanya, saya menggunakan ilustrasi yang ya sederhana, yang saya maksudkan hanya sebagai ilustrasi saja ya. Ini adalah jembatan gitu. Jembatan yang menghubungkan antar dua sisi yang satu adalah penghambat, yang constraint, yang menghalangi, yang membuat masyarakat kita mengalami problem dengan keberagaman. Tapi di sisi lain juga kita punya potensi, kita punya banyak hal, kekayaan-kekayaan gitu, potensi sumber daya di sekitar kita dengan berbagai sumber kultural, sosial, politik, banyak sekali saya kira di sekitar kita. Nah, antara faktor yang menghambat, yang mengurangi, yang menjadi constraining dalam kehidupan keberagaman kita, itu perlu ada jembatan penghubung atau ada sesuatu dalam imajinasi kita yang membuat faktor enabling, faktor yang potensial untuk mengelola keberagaman itu menjadi lebih optimal didaya gunakan, lebih fungsional dalam kehidupan masyarakat kita. Nah, imajinasi membangun hubungan atau mengurangi dimensi constraining dan memperbesar dimensi enabling itu, saya kira kita bangun dalam imajinasi kerjasama, imajinasi sinergitas gitu, dari banyak faktor, dari banyak aktor, dari banyak dimensi. Nah, paling tidak teman-teman semuanya kita melihat pada 3 level ini ya. Pertama kita bicara tentang pemerintah, gitu. Kita bicara tentang dimensi government, gitu. Sekalipun kemudian nanti kita banyak bicara, sebenarnya kita banyak bicara nanti pada kapasitas tata kelola atau governance-nya. Tapi saya kira dalam hal aktor, saya kira pemerintah dalam hal kapasitasnya mengeluarkan regulasi, membuat peraturan, hukum, dan sekaligus menegakkan aturan-aturan yang ada, menjadi aktor yang sangat penting.
Nah, tetapi juga saya kira pemerintah bukan aktor tunggal, bukan faktor satu-satunya, ya. Kita mengidentifikasi ada faktor atau aktor yang lain yang sangat penting juga. Dan era kita saat ini, kita mengidentifikasi peran media. Ya, media dalam pengertian yang luas sekali ya, baik media yang konvensional, media TV, radio, cetak, gitu. Tetapi juga mencakup sekarang ini menjadi sangat besar perannya adalah media baru, ya, new media dalam banyak bentuknya ya, baik dalam grup-grup komunitas, gitu, maupun beberapa aplikasi platform ya yang sudah jamak sekali kita kenal ya. Saya menyebut beberapa misalnya Twitter, Instagram, Facebook, termasuk juga video YouTube dan banyak link video yang lain ya. Kita bicara tentang peran dari media baru. Nah, tentu kalau kita bicara tentang media, memang banyak sekali teori yang menyebut bagaimana media memiliki peran yang sangat penting dalam masyarakat kita. Bahkan sebagian orang sudah menyebut masyarakat kita adalah masyarakat media, masyarakat informasi, masyarakat yang digital. Tapi saya kira dimensi yang lain yang lebih empiris, lebih sifatnya pengalaman sehari-hari dalam kehidupan bermasyarakat juga sangat penting. Karena itu saya kira dimensi yang ketiga ini, dimensi dalam pengalaman kehidupan nyata sehari-hari gitu, di lingkungan yang terdekat, ya, di lingkungan neighborhood, ya, di lingkungan komunitas, di lingkungan yang dekat sekali dengan kita, di lingkungan kampung, di lingkungan kehidupan bertetangga juga sangat sangat penting. Nah, ketiga aktor utama ini saya kira ya, pemerintah, media, dan juga komunitas, itu menjadi aktor yang perlu sekali untuk kita identifikasi untuk mendorong penguatan faktor-faktor yang potensial yang enabling, sekaligus mereduksi, mengurangi, mengeliminasi faktor-faktor constraining dalam kehidupan, mengelola kehidupan keberagaman kita. Nah, secara singkat, secara sederhana, atau secara konseptual, kita menyebutnya dalam dua pendekatan ya. Yang pertama adalah pendekatan struktural. Di situ kita ketemu dengan struktur negara dan kelembagaan. Ya, kita bicara mulai dari otoritas hierarkis pemerintahan. Ya, banyak sekali institusi saya kira yang terlibat di sini. Ya, kalau kita bicara penyiaran, kita bicara tentang komisi penyiaran. Kalau kita bicara pemerintahan, kita bicara banyak sekali ya aparat birokrasi, termasuk juga kontrol atas penyelenggaraan pemerintahan. Itu pada level structure dan institusinya, pada level kelembagaannya. Tapi juga saya kira termasuk di dalamnya adalah kebijakan-kebijakan. Ya, kebijakan-kebijakan negara juga penting untuk kita lihat dalam mengelola kehidupan keberagaman. Saya kira beberapa waktu yang lalu ada perdebatan yang cukup hangat ya di media, baik di media konvensional maupun media baru, tentang kebijakan SKB Menteri ya, tentang seragam sekolah dan lain sebagainya. Sebelumnya kita punya banyak sekali kebijakan-kebijakan pada level negara, khususnya lintas kementerian yang berkaitan langsung dengan kehidupan keberagaman kita. Tentu di dalamnya kita bicara tentang rules dan regulation. Ya, di bawahnya saya kira kita mengenal beberapa istilah yang kita sebut sebagai peraturan daerah, perda, juga ada yang peraturan bupati. Ada banyak sekali saya kira ya, termasuk di Jogja beberapa waktu yang lalu ada instruksi rektor juga yang menjadi perdebatan gitu, terkait dengan simbol-simbol di ruang publik, simbol-simbol yang terkait dengan keberagaman di ruang publik. Nah, pendekatan yang kedua adalah pendekatan kultural atau cultural approach ya.
Nah, di sini nanti kita akan lebih banyak diskusi di level ini, karena tadi sebagaimana yang saya sebutkan di awal, saya berasumsi bahwa teman-teman sudah mengidentifikasi pada dimensi kebijakan. Karena kelas kita untuk pertemuan kali ini asinkronus, sehingga kita tidak memiliki kesempatan untuk mengelaborasi, mengkaji faktor atau dimensi atau beberapa hal yang sudah teman-teman identifikasi dari pada level kebijakan negara, regulasi yang relevan dengan pengelolaan kehidupan keberagaman kita. Karena kelas kita asinkronus, sehingga kita tidak bisa mendiskusikan beberapa contoh, beberapa praktek kebijakan di level pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Nah, teman-teman, pada level pendekatan kultural ini, maka kita mendiskusikan tentang, saya kira, ada yang community based organization, ada yang komunitas berbasis organisasi berbasis komunitas, juga ada yang kita mengenal istilahnya adalah NGO atau lembaga non pemerintahan, ya, biasa kita kenal sebagai lembaga swadaya masyarakat. Nah, teman-teman semua, saya kira kalau kita bicara tentang cultural approach, gitu, sebenarnya secara tidak langsung kita bicara tentang pendidikan, ya. Pendidikan ini tidak hanya dalam pengertian pendidikan formal di sekolah, ya, tetapi juga saya ingin menggunakan istilah pendidikan ini untuk merujuk pada sesuatu yang lebih esensial, sesuatu yang bukan hanya terbatas pada ruang kelas di sekolah atau lembaga pendidikan atau melalui pendidikan secara daring, sebagaimana yang sekarang terjadi, tapi saya ingin merujuk pada istilah pendidikan ini untuk menyampaikan atau untuk mendiskusikan tentang sesuatu yang lebih esensial dari pendidikan. Di sini ada istilah bahwa pendidikan itu adalah proses untuk membentuk anak-anak kita, generasi-generasi hari ini, untuk menjadi manusia-manusia masa depan. Ya. Seperti apa manusia masa depan itu, ya saya kira dalam kaitan perkuliahan kita tentu manusia-manusia yang terbuka, yang menghormati, yang menghargai, yang betul-betul dapat menghayati dengan baik tentang keberagaman, ya, dengan segala macam bentuk keberagaman, baik itu berbasis etnisitas, agama, suku, ekspresi-ekspresi kebudayaan. Nah, dalam konteks inilah maka kita bicara tentang multicultural education atau pendidikan multikultural. Nah, kalau kita bicara pendidikan, maka sebenarnya tidak hanya, ya, kalau kita bicara tentang pendidikan multikultural itu bukan hanya soal kita mempelajari siapa para pahlawan, kita bicara tentang hari-hari besar nasional, kita bicara tentang perayaan hari-hari besar nasional, gitu, atau kita bicara tentang prinsip-prinsip dasar dalam Undang-Undang Pancasila dan lain sebagainya. Ya. Kalau kita bicara tentang pendidikan atau imajinasi tentang masyarakat yang multikultural, maka saya kira yang lebih mendasar adalah bagaimana kita membentuk, ya, kita mengajak, mendorong generasi masa depan untuk memiliki pemahaman yang tepat, ya, yang akurat, baik tentang dirinya maupun tentang orang lain. Who am I? Siapa saya? Dan siapa orang lain? Nah, pemahaman yang akurat tentang diri, tentang self-concept, tentang siapa saya, dan tentang orang lain, itu penting sekali. Ya. Ini proses yang saya kira sangat menantang, ya, dalam proses pendidikan pribadi-pribadi yang dapat hidup dalam keberagaman. Jadi dalam pendidikan multikultural, saya kira yang mendasar sekali adalah bagaimana
kita mendorong pemahaman yang akurat tentang siapa kita. Jangan-jangan kalau kita runut, kita coba telusuri DNA, DNA dalam pengertian bukan dalam pengertian literal, DNA dalam pengertian medis, gitu ya, tetapi DNA sosial kultural kita. Jangan-jangan kita akan menemukan banyak sekali ya keberagaman. Saya misalnya secara pribadi, saya dapat memahami dengan baik bahwa orang tua saya, bapak saya di rumah berbicara dengan bahasa ibunya, dan ibu saya juga berbicara dengan bahasa ibunya. Saya di rumah berbicara dengan dua bahasa yang berbeda. Gitu. Tapi mungkin kalau dirunut dia secara lebih belakang, sebenarnya ada banyak sekali elemen, ada banyak sekali unsur yang hadir dalam diri kita dalam keberagaman. Nah, ada banyak faktor etnis, kesukuan, di dalam diri kita yang jangan-jangan melintasi batasan yang selama ini secara literal kita identifikasi sebagai saya Jawa, saya Melayu. Jangan-jangan di dalam yang kita sebut sebagai Jawa, Melayu, Bugis, Batak, Makassar itu, jangan-jangan kalau kita runut DNA itu dalam akar DNA-nya ke belakangnya, yang kita menemukan ada banyak sekali identitas yang bersinggungan, yang kait-mengkait gitu, satu sama lain. Yang kita sebut Jawa itu jangan-jangan dia mengalami pertukaran, pertemuan, peleburan identitas dalam sejarah yang cukup panjang gitu dengan identitas etnis yang lain, ya, suku yang lain. Saya kira nanti teman-teman kita bisa melihat sejarah Indonesia, siapa yang masuk ke Indonesia, bagaimana Indonesia sebagai wilayah yang menjadi persinggahan perdagangan global, itu menjadikan bangsa-bangsa, suku-suku di dunia bisa hadir di Indonesia dan meninggalkan jejak, ya, meninggalkan trace di Indonesia. Ada banyak ya. Saya kira kalau teman-teman mengidentifikasi tidak usah jauh-jauh kalau di Jogja ya. Kita lihat di sisi timur kita ada candi yang sangat besar sekali, itu Candi Prambanan. Kalau kita telusuri, kita renungkan secara lebih dalam, gitu, bagaimana kok bisa masyarakat Jawa Tengah memiliki candi sebesar Prambanan, memiliki candi seperti Borobudur. Tidak jauh dari Candi Prambanan itu ada kampung namanya Kampung Selo Martani. Mungkin kampung ini namanya ya bagi kita, mungkin bagi sebagian teman yang pernah ke sana mungkin tidak begitu penting. Tapi kalau kita lihat apa itu Selo, gitu, Selo Martani itu jangan-jangan menunjukkan kampung para pekerja batu, ya, orang yang kemudian jangan-jangan adalah kampung yang dulu tempat orang tinggal ketika proses pembangunan Candi Prambanan. Lantas siapa yang membangun Candi Prambanan? Siapa yang membangun Candi Borobudur? Sekalipun saat ini itu ada di wilayah secara administratif ada di Jawa Tengah. Tapi kalau kita telusuri ke belakang, jangan-jangan kita menemukan keterkaitan unsur ya dalam diri who am I, dalam diri siapa saya, baik secara pribadi biologis maupun secara sosiokultural. Jangan-jangan kita ini adalah hasil persinggungan dari banyak sekali faktor gitu, yang itu melintasi batas-batas kesadaran kita saat ini tentang sosial dan kultural itu. Nah, teman-teman semuanya, karena itu saya kira penting ya untuk kita mencoba memahami secara lebih baik sebenarnya selama ini ketika kita bicara tentang
beragama, kalau kita bicara tentang kebinekaan, sebenarnya kita ada di level yang mana? Apakah kita masih pada level monokultural, imajinasinya adalah imajinasi tentang kebudayaan yang tunggal, atau sebenarnya kita masih struggling, masih berusaha keras untuk naik hanya untuk satu anak tangga di atas monokultural. Jangan-jangan level kita dalam hal pemahaman konsep tentang others, tentang self and others, gitu, tentang siapa kita dan siapa orang lain di sekitar kita, jangan-jangan kita masih dalam problem yang cukup serius untuk naik anak tangga yang pertama dari monokultural menuju toleransi, ya, menuju pada kesadaran bahwa ada orang lain di sekitar kita. Nah, apalagi nanti kalau kita bicara tentang anak tangga berikutnya, ya, penerimaan, respect, dan afirmasi. Tentu saya kira ini adalah sebuah tantangan ya dalam masyarakat kita. Nah, karena itu teman-teman semuanya, kalau kita bicara tentang pembentukan kesadaran, self konsep tentang who am I, siapa saya, dan siapa orang lain di sekitar saya, maka saya kira kita menemukan realitas, fakta bahwa sebenarnya kita atau masyarakat kita itu dipengaruhi oleh banyak sekali faktor. Ya. Pada level yang sangat dekat, saya kira kita bicara tentang neighborhood, ya, kita bicara tentang komunitas kampung, bertetangga, orang-orang yang ada di sekitar rumah kita, komunitas yang dekat dengan kita, orang-orang yang ada di kantor, yang ada di lembaga, yang ada di tempat di mana kita sehari-hari beraktivitas. Ya, ada pada level komunitas. Tapi dalam sebuah level komunitas itu ada kultur yang lokal, kultur yang terbatas sekali. Misalnya di Jogja, maka kulturnya sangat terbatas sekali di Jogja. Ada pemahaman-pemahaman kultural yang limited, yang terbatas, yang dipahami oleh orang-orang yang ada di komunitas itu. Saya ambil contoh misalnya, kalau dalam pandangan kultural di Jogja, kalau teman-teman bertamu dan disuguhkan air minum, maka ada banyak ya. Pertama, ya jangan minum dulu sebelum tuan rumah minum, misalnya. Ada pandangan kultural begitu. Setelah dipersilakan tuan rumah dan tuan rumah minum, baru kita minum. Tapi tidak cukup di situ. Kalau kita disuguhkan minum, maka kita perlu menyisakan sedikit dari minuman yang disuguhkan itu untuk menunjukkan kepada tuan rumah bahwa air yang disuguhkan itu sudah cukup, sudah memadai, sudah bisa memenuhi hasrat, keinginan atau kondisi itu kita sebagai orang yang bertamu. Jadi justru kalau dihabiskan, itu tuan rumah bisa pergi lagi ke dapur untuk bikin satu gelas berikutnya atau bikin satu ceret untuk ngejuk minuman teman-teman gitu yang ada di ruang tamu. Nah, atau mungkin teman-teman pakai perspektif agama bahwa kalau disisakan sedikit ini mubazir, harus dihabiskan semua. Nah, problemnya adalah bahwa dalam sebuah komunitas itu ada pandangan kultural yang lokal. Nah, yang berbeda sekali kalau kita pergi agak sedikit ke barat, ke Jawa Barat misalnya, atau ke timur, ke daerah Jawa Timur, saya yakin sekali teman-teman kita semua akan menemukan perspektif kultural yang berbeda. Nah, jadi sebuah komunitas, orang yang hidup dalam lingkungan kecil, dia memiliki praktek-praktek kultural yang lokal, yang limited, yang terbatas. Nah, kalau kita lihat pada level struktur yang lebih besar lagi, kita bicara tentang politik, kita bicara tentang negara, tentu pada prinsip yang agak lebih umum, kita bicara tentang prinsip-prinsip kemanusiaan, ya, humanity. Nah, teman-teman semuanya, saya kira
modal dasar ya kalau kita bicara tentang bagaimana mengelola keberagaman. Ini ada referensi yang menarik ya, yang ditulis oleh Susan Walsh gitu. Dia bicara tentang integrated strategic move FR3 ya, faith gitu. Jadi yang pertama tentu orang punya sistem kepercayaan, sistem keyakinan, belief sendiri. Mungkin levelnya pada level yang sangat personal. Saya kira bagaimana pemahaman, bagaimana bentuk keyakinan seseorang mungkin pada level yang wilayah yang sangat personal, pada faith. Nah, pada level yang personal ini, saya kira Walsh kemudian menyebut ada dimensi respect yang perlu dikembangkan pada level collective culture. Ada wilayah personal berkaitan dengan kepercayaan, keyakinan yang pada level yang personal, tetapi pada level yang meso, yang agak lebih luas gitu, maka perlu mengembangkan yang disebut sebagai collective culture. Ya, dengan cara tentu membangun networking, membangun kesepahaman dengan pihak lain. Nah, itu pada satu garis ya antara yang personal dengan yang komunal, yang kolektif. Begitu juga pada level yang lain, pada dimensi yang lain, kita bicara tentang dimensi yang mikro, itu pada level yang individu orang dengan prinsip-prinsip dasar yang berkaitan dengan hak dasar manusia, ya, rights. Maka di sini kita bicara tentang pada level yang mikro, kita bicara tentang self reliance ya. Bagaimana orang kemudian memiliki komunitas, kelompok-kelompok yang utama gitu, komunitas-komunitas gitu yang membela, yang menjaga, yang merawat dimensi-dimensi yang sangat limited komunal pada level yang primary groups ya. Tapi juga pada level yang luas gitu, kita bicara tentang hak-hak dasar. Maka disitulah kita bicara tentang advokasi ya, misalnya bagaimana memastikan tentang hak-hak dasar itu dapat terpenuhi dalam kehidupan publik, dalam kehidupan bersama. Maka kalau kita bicara tentang bagaimana mendorong tadi ada pada dimensi faith, gitu, pada dimensi individu, kemudian pada dimensi komunitas, pada hak komunal yang limited primary group gitu, dengan prinsip-prinsip dasar tentang hak manusia gitu, human right misalnya, hak-hak untuk berekspresi dan lain sebagainya. Maka saya kira ada 4 dimensional strategies. Pertama adalah memperkuat faith base yang saya kira sudah berkembang. Saya menunggu sekali nanti ada tulisan teman-teman tentang kebijakan negara, pemerintah terkait dengan agama lokal, sistem keyakinan, kepercayaan yang ada di Indonesia, bagaimana identifikasi agama di KTP dan lain sebagainya. Saya kira saya menunggu tugas teman-teman, nanti semoga ada yang menulis tentang hal itu. Yang berikutnya adalah tentu kita bicara tentang bagaimana kelompok-kelompok kecil yang terbatas, yang dekat sekali dengan apapun itu kelompoknya, ya. Bagaimana kemudian memastikan kelompok ini bisa terjamin, gitu, memastikan bahwa mereka bisa terkoneksi satu sama lain, gitu, dalam primary groups, gitu. Kemudian promoting respect within culture, tentu secara perlahan saya kira
perlu daya dorong ya. Misalnya saya ambil contoh beberapa waktu yang lalu, sebelum pandemi saya sempat menyampaikan kepada pihak kampus di UGM gitu, bahwa penting sekali kita untuk memahami gitu mahasiswa yang datang ke Yogyakarta atau siapapun yang datang ke Yogyakarta perlu secara struktural gitu, secara pendekatan aktif pemerintah, kampus gitu, perlu menyalakan alarm gitu, menyalakan sinyal gitu atau signal bahwa orang-orang di sekitar kita adalah orang-orang yang beragam, orang-orang yang datang dengan konteks kultur yang berbeda, bahwa kita hidup di dalam konteks masyarakat yang semakin diverse. Nah, dalam konteks itu maka saya kira perlu ada upaya aktif ya untuk mempromosikan, membangun kesadaran bahwa orang yang ada di sekitar kita itu bukanlah orang yang sama dengan kita dalam hal praktek sehari-hari kebudayaan, cara pandang hidup, sistem of belief, culture, dan lain sebagainya. Nah, yang berikutnya saya kira adalah kita bicara tentang rights ya. Di sini saya kira perdebatan yang cukup serius yang terjadi, yang menjadi isu yang sangat serius ya di dalam kehidupan kita hari ini. Saya kira kita bicara soal rights ya. Bagaimana meletakkan rights dan mengidentifikasi secara baik tentang apa yang kita maksud dengan rights. Nah, saya lagi-lagi berharap teman-teman membaca misalnya satu buku ya yang ditulis oleh Jeremy Menchik yang Tolerance Without Liberalism. Ya, toleransi tanpa prinsip dasar, kesadaran dasar tentang liberalisme. Dan nanti ada kaitannya dengan bagaimana kita memandang rights. Ternyata menurut Menchik, toleransi yang ada di Indonesia, yang terjadi di Indonesia ini, toleransi bersyarat. Ya. Toleransi yang minus, yang tidak didasari pada kesadaran tentang prinsip dasar liberalisme dalam pengertian rights. Ya, saya kira. Karena itu, ada kelompok yang bisa sangat toleran dengan suatu kelompok, tapi tidak dengan kelompok yang lain. Sebaliknya, gitu, Menchik saya kira meneliti kelompok-kelompok agama ya di Indonesia, dia bisa menemukan dan menunjukkan bagaimana satu kelompok sangat toleran dengan kelompok yang berbeda agama, tetapi tidak toleran dengan kelompok yang sama-sama muslimnya gitu, tapi berbeda pandangan keagamaan. Kelompok yang bisa toleran dengan kelompok yang berbeda agama, tetapi tidak bisa toleran dengan kelompok satu agama tapi berbeda pandangan keagamaan. Nah, problem-problemnya saya kira sudah disajikan ya oleh Jeremy Menchik dalam bukunya itu. Nah, kalau kita bicara tentang faith base, saya kira di Indonesia ada banyak praktek ya yang sudah berkembang di kita gitu. Tentu kalau kita bicara tentang yang berdasar keyakinan, maka tantangan saya kira adalah bagaimana membuat open religious interpretation of a text ya, bagaimana membuat menyajikan, menghadirkan bahwa interpretasi terhadap teks doktrin keagamaan itu bisa jadi berbeda, beragam satu sama lain. Keterbukaan atas perbedaan interpretasi. Termasuk kalau kita bicara soal group resilience, maka saya kira ada banyak ya. Sekarang kita sudah bisa dengan mudah sekali menyaksikan pertunjukan barongsai yang beberapa tahun yang lalu saya kira tidak bisa dilakukan. Ini beberapa aktivitas yang sudah mulai berkembang dalam masyarakat kita gitu. Terutama pada era sebelum pandemi ya. Juga kalau kita bicara respect, saya kira ini masih menjadi wilayah yang
contested ya di Indonesia, bagaimana menghadirkan kelompok-kelompok interfaith. Saya kira menjadi ruang yang tegangan, ruang kontestasi yang masih berlangsung. Tapi saya kira prinsip dasarnya adalah bagaimana kita mendorong, mempromosikan respect ya terhadap orang lain yang berbeda, apapun sumber perbedaan tersebut. Networking to multiple agencies, termasuk juga mass media. Karena itu ini saya cantumkan kutipan dari Gus Dur yang menarik sekali, peace without justice is an illusion. Ada prinsip dasar kalau kita bicara tentang rights, yang prinsip dasar itu adalah imajinasi, kesadaran tentang keadilan itu. Bagaimana prinsip dasar keadilan itu bisa dihadirkan. Dan seringkali problemnya itu adalah pada level diskursus, ya, pada level bagaimana kita mengkonstruksikan apakah sesuatu itu adil atau tidak adil. Ya. Nah, di level ini saya kira tantangan penyelenggara negara dan pemerintahan adalah memastikan bahwa justice, keadilan, prinsip dasar keadilan itu menjadi prinsip dasar yang dirujuk paling utama, paling pertama dalam setiap pendekatan yang dilakukan oleh aparat pemerintahan dan negara. Teman-teman semuanya, ini ada 2 video ya, ada video hanya untuk memberi contoh kepada kita semua ya tentang ini sebuah video yang untuk menunjukkan bahwa untuk menjadi manusia, ya, untuk menjadi manusia itu bukan sesuatu yang given, yang turun dari langit. Ya. Untuk menjadi manusia itu membutuhkan proses. Ya. Kita dibentuk oleh tidak hanya diri kita, tetapi juga lingkungan kita. Gitu. Nah, ini ada video, mari kita saksikan sejenak. Oksana Malaya began her life living with dogs. Rejected by her mother and father, she somehow survived for 6 years, living wild, before being taken into care. There are few cases of feral children who have been able to fully compensate for the neglect they suffered. Oksana is now 22, but her future still hangs in the balance. Have scientists learned enough from previous cases to rehabilitate her? For 6 years, Oksana Malaya spent her life living in a kennel with dogs. Totally abandoned by her mother and father, she was discovered behaving more like an animal than a human child. For 2 centuries, wild children have been the objects of fascinating study. Raised without love or social interaction, wild or feral children pose the question, what is it that makes us human? Since Oksana's discovery, scientists have looked for clues in the handful of other recorded cases of feral children in their efforts to rehabilitate her. She's made astonishing progress in ways that many thought impossible. And now, aged 22, Oksana wants to take an extraordinary final step, to be reunited with the parents who neglected her. I want to see them with my own eyes so desperately, because I've been told I have no parents. But actually, I do have them. One of the central questions in all of science that has to do with humans is, are we a product of our genes or are we a product of our experience? The old nature-nurture issue. Feral children tap into this because they are the natural experiment that we're not allowed to carry out. Part of being a human is being brought up by humans. If you're not brought up by humans, are you completely human? And I think in some of these cases, that's the issue that we're dealing with. The case of Oksana Malaya has brought up these issues all over again. The doctors attempting to rehabilitate her first wanted to learn the facts of her story. The information was sketchy. Oksana was born in November 1983.
Девочка нормальная была и нормально When the развивалась. baby girl was born, she weighed 5 pounds 11 ounces and didn't have any abnormalities. Her parents were alcoholics. One night, too drunk to care, they left their daughter outside. Looking for warmth, the 3-year-old crawled into the farm kennel. She curled up with the mongrel dogs that probably saved her life. Mum had too many kids. We didn't have enough beds. So I crawled to the dog and started living with her. I would talk to them, they would bark, and I would repeat it. That was our way of communication. A concerned neighbour finally reported Oksana's case to the authorities when the girl was 8. By then, the effects of her time with dogs had had serious consequences for Oksana's development. Мне об этом рассказывали, что она... She was more like a little dog than a human child. First of all, she couldn't speak, or she could hardly speak. And actually the purpose of speaking, well, she didn't think it was necessary to speak at all. Ощущение воды, вот она... When we're talking about how does a child learn to live with dogs, there's obviously no deal as such, but there's give and take. So the dogs are giving their love, their attention, their acceptance in a sense. And what the child must give is that they've got to learn to adapt to the dog's situation. And if that means eating raw meat and scavenging a rubbish tip, that's what they're going to have to learn to do, because otherwise they're not going to survive. She used to show her tongue when she saw water, and she used to eat with her tongue and not her hands. She couldn't understand what a mirror is, and when she was showed a mirror, she didn't even recognize herself. She didn't even look at it. Oksana's lack of self-awareness makes her, in some respects, more like an animal than a human. Nah, teman-teman, dari video tadi saya kira kita bisa menyimpulkan ya. Saya kira teman-teman bisa punya banyak interpretasi, refleksi, pemahaman, opini terhadap video tadi. Tapi satu poin yang ingin saya highlight di bagian terakhir perkuliahan kita adalah bahwa untuk menjadi manusia, ya, menjadi sosok yang memenuhi kriteria sebagai manusia, tentu tidak terjadi begitu saja. Kita memerlukan proses untuk menjadi manusia. Dan saya kira proses itu perlu kita lalui dengan belajar dari dan bersama manusia yang lain. Nah, dalam konteks inilah maka, saya kira lagi-lagi saya ingin menekankan pada pentingnya peran pendidikan, sekali lagi bukan dalam pengertian yang formal di bangku sekolah, gitu, tetapi juga proses sosialisasi, proses penanaman nilai-nilai, gitu, proses pembentukan nilai-nilai yang menjadikan kita sebagai manusia yang bisa memahami, bisa menghargai, bisa menikmati kehidupan bersama dengan manusia yang lain. Oke, teman-teman, saya kira itu adalah akhir dari perkuliahan kita untuk pertemuan kali ini. Selamat menunaikan ibadah puasa bagi yang berpuasa. Salam sehat selalu buat teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.